TV Al-Waha, Hits Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Al-Waha, kembali bertemu dengan saya Bahril Ulum. Semoga keadaan Anda di sana dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan semoga perjumpaan kita mendapatkan berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga menjadi bingkai keharuman bagi Nabi Agung Muhammad SAW, Rasul suci yang senantiasa terjaga kesuciannya, baik lahir batinnya, namanya sampai dzurriyyahnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Semoga syafaat beliau kita dapatkan dari dunia ini sampai akhirat kelak. Sahabat TV Al-Waha, beberapa hari yang lalu ada pertanyaan di dalam sebuah video dari seorang muhibbin atau pembela klan Ba'alawi ini. Dia menanyakan sambil tertawa-tawa, mengejek, menghina orang-orang yang sedang meluruskan sejarah tentang nasab Ba'alawi ini. Dia menanyakan kenapa tidak dari dulu nasab Ba'alawi itu dibongkar. Kenapa tidak dari dulu ketika Mbah Mun masih hidup, ketika Gus Dur masih hidup. Malu ya, takut ya. Bahasanya seperti itu, seolah-olah itu pertanyaan-pertanyaan yang melecehkan. Saya lupa itu channel apa itu namanya. Yang saya tahu, yang saya masih ingat, dia menanyakan dengan bahasa-bahasa yang melecehkan, dengan ketawa-ketawa, menganggap orang-orang yang sedang berjuang membela pribumi, membela ulama-ulama pribumi, dan berusaha membongkar kepalsuan nasab dari Ba'alawi ini, seolah-olah itu sangat rendah sekali, seperti para habib yang merendahkan ulama-ulama Nusantara sehingga dikatakan ulama Nusantara itu seperti anjing. Bahar sendiri mengatakan ulama-ulama Nusantara itu seperti anjing-anjing yang menggonggong. Naudzubillah min dzalik. Saya sendiri kadang-kadang, masya Allah, bukan kadang-kadang lagi, selalu gedeg kalau mendengarnya. Nah, sahabat TV Al-Waha, untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu melihat sejarah di mana ketika Rasulullah SAW dilahirkan, ketika itu telah terjadi suatu zaman yang disebut sebagai zaman jahiliyah. Ada runutan-runutan tersendiri dari sejak kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Sejak Nabi Isa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan dengan mujizatnya yang sangat-sangat luar biasa, dan tidak perlu kita jelaskan di sini. Antara Nabi Isa sampai Nabi Muhammad SAW itu ada jeda waktu sekitar 500 tahun lamanya. Nah, di 500 tahun itu orang kemudian banyak memberhalakan atau menuhankan benda-benda, sampai akhirnya di tahun 570-an, di abad ke-5 Masehi itu, jadi dari mulai tahun 1 sampai tahun 571, jadi 5 abad lamanya, 500 tahun lebih lamanya, orang hidup dalam kegelapan, orang hidup tanpa adanya hidayah Islam, tidak ada cahaya, tidak ada petunjuk yang benar secara Islam. Itu di situ orang-orang semuanya ada yang menuhankan kayu, pohon, batu, ruh, dan lain sebagainya. Sampai puncaknya di zaman di tahun 571-an, puncaknya mereka menyembah patung-patung, bahkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu bangunan Ka'bah, dijadikan satu tempat mengumpulkan berhala-berhala yang sangat banyak sekali. Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan lain sebagainya. Mereka sembah sebagai Tuhan. Berhala-berhala itu mereka sembah sebagai Tuhan. Nah, puncaknya adalah terjadi jahiliyah yang sangat dahsyat, di mana wanita pada ketika itu tidak ada harganya sama sekali. Wanita hanya dijadikan objek pemuas nafsu laki-laki, sehingga orang-orang yang memiliki anak lahir perempuan, ketika itu mereka merasa begitu mendapatkan anak perempuan, merasa mendapatkan aib, sehingga karena mendapatkan aib mereka harus menguburnya hidup-hidup. Nah, disinilah puncak kebobrokan moral, kebobrokan masyarakat di situ. Sampai kemudian Rasulullah pada saat dilahirkan pun itu masa jahiliyah kayak begitu, itu sudah berjalan lama.
Sebelum Rasulullah dilahirkan itu sudah terjadi penyembahan terhadap berhala-berhala, bahkan membunuh bayi perempuan hidup-hidup, mengubur hidup-hidup karena dianggap sebagai suatu dianggap sebagai suatu aib yang akan menyengsarakan orang tuanya. Maka ketika itulah puncaknya di situ Allah utus Rasulullah di umur 40 tahun. Dikala Rasulullah SAW dari umur sampai 40, dari umur pertama sampai umur 40 tahun, itu bukan berarti tidak ada yang namanya kebobrokan. Rasulullah selama 40 tahun hidup di tengah kebobrokan moral bangsa Arab pada ketika itu. Kenapa? Kalau pertanyaannya kalau dibalik seperti ini, kenapa Allah tidak saja langsung mengutus Nabi Muhammad begitu dilahirkan langsung menjadi Rasul? Kenapa harus menunggu sampai 40 tahun Rasulullah berusia baru Allah perintahkan sebagai Rasul menyebarkan agama Islam? Kan begitu, sama saja. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memutuskan atau sudah sampailah pada puncaknya, Rasulullah sudah siap. Di umur 40 tahun itu Rasulullah kemudian mendapatkan wahyu melalui pemikirannya. Rasulullah melihat ketika itu apa saja yang terjadi di lingkungannya, di tanah Arab, di Mekah Al-Mukarramah. Sebelum itu Rasulullah mempelajari, melihat. Makanya ayat pertama yang diturunkan oleh Allah itu adalah Iqra, bacalah. Jadi Rasulullah sebelum mendapatkan wahyu itu beliau membaca. Apa yang beliau baca? Bukan kitab yang dibaca, tetapi masyarakat. Yang dibaca adalah masyarakat. Rasulullah pada saat itu, Muhammad sebelum jadi Rasulullah, itu Muhammad beliau itu membaca kondisi zaman, membaca kondisi masyarakat. Sampai kemudian Rasulullah berpikir, ini kenapa bisa terjadi semacam ini? Orang menyembah patung, Ka'bah dikelilingi dengan menari-nari telanjang bulat, patung-patung yang tidak berdaya disembah sebagai Tuhan, ada yang dianggap memberikan rezeki, ada yang dianggap memberikan keselamatan. Dan kenapa ini masyarakat kalau lahir bayi perempuan harus dibunuh? Rasulullah membaca. Disitulah kemudian Rasulullah itu uzlah, melakukan uzlah ke Gua Hira, melakukan perenungan pemikiran, sampai kemudian Allah menunjukkan petunjuk berupa wahyu yang pertama. Makanya kemudian Allah menurunkan wahyu pertama itu, bacalah. Membaca. Nah, baru kemudian setelah Rasulullah mendapatkan pesan atau wahyu pertama, bacalah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Begitulah dari awal, dari situlah mulai terbongkar. Mulai Rasulullah membongkar kepalsuan Tuhan-Tuhan orang-orang Quraisy, mulai menata. Dan di situ tidak langsung mendapatkan respon dari masyarakat, tapi yang diterima adalah tantangan-tantangan, celaan-celaan dan hinaan-hinaan, cacian-cacian. Itulah yang terjadi pada hari ini. Kalau klan Ba'alawi selama ratusan tahun menguasai jagat Indonesia ini setelah didatangkan oleh orang-orang Belanda itu, bukan berarti tidak ada orang yang bisa membongkarnya. Allah memang membuat skenario tersendiri, sampai kemudian seorang Kiai Haji Imaduddin itu yang membaca. Dia melakukan wahyu pertama, Iqra, membaca. Kenapa sampai sekarang mulai semakin lama dilihat bahwa orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasul, sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW, dengan menganggap klan Ba'alawi adalah silsilah yang paling sahih dari silsilah lainnya, kok perangainya, akhlaknya dalam menyampaikan Islam tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka Kiai Imaduddin melakukan riset, membaca itu semuanya. Bukan hanya membaca kitab, tetapi juga membaca situasi. Orang begitu mengeluh-elukan orang-orang yang mengaku zuriyah Rasulullah, sampai kemudian mereka ada yang mendewa-dewakan, dalam tanda kutip mendewakan. Mereka ngambil berkah sampai mencium kaki Bahar bin Smith salah satunya. Habibnya dicium tangannya, bukan hanya tangannya, tapi dicium kakinya.
itu bukankah sebagai tanda sama saja situasi jahiliyah di zaman Rasulullah itu terulang kembali hari ini? Kalau dulu sebelum Rasulullah diangkat sebagai Rasul, jahiliyahnya mereka menyembah kaki patung, dan sekarang mereka menyembah kaki-kaki orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasul. Diperbudak, yang disebut sebagai perbudakan spiritual hari ini. Nah, puncaknya kembali, ada puncaknya di mana banyak korban-korban kaum wanita yang dilecehkan oleh banyak oknum-oknum habaib yang melakukan pemuas nafsunya, sampai kemudian ada aturan bahwa habib tidak boleh, habib perempuan tidak boleh dinikahi oleh orang di luar klannya. Maka kalau saya sebut ini sebuah puncaknya, puncak pemberhalaan terhadap golongan habaib yang mengaku sebagai zuriyah Rasulullah. Maka kemudian Allah mengutus atau menentukan satu orang bernama Imaduddin Al-Bantani. Dan Imaduddin Al-Bantani ini sebelumnya adalah muhibbinnya Habib Rizik, anak buahnya Habib Rizik, yang kemudian setelah membaca karakter, membaca segala sesuatu yang dilakukan oleh golongan Habib ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka Imaduddin kemudian setelah melakukan membaca kitab, membaca situasi, membaca akhlak yang dipertontonkan oleh golongan-golongan Ba'alawi ini, ditemukanlah Allah tunjukkan sebenarnya seperti ini, sampai kemudian Allah tunjukkan juga dengan tes DNA. Itu sama saja. Bahkan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah pertama kali yang menggagas Syekh Al-Asy'ari dan Syekh Al-Maturidi, Syekh Al-Asy'ari sendiri itu awalnya adalah pendukung dan penguat aliran Mu'tazilah. Setelah 40 tahun Imam Asy'ari ini menjadi golongan Mu'tazilah, dia membaca karakter, membaca situasi ketika itu, kemudian dia memutuskan dalam satu khutbahnya, mulai detik ini saya tinggalkan aliran Mu'tazilah, sambil membuka jaketnya, membuka jubahnya, seperti saya melemparkan jubah ini, ditanggalkanlah jubah itu. Mulai sekarang saya tinggalkan Mu'tazilah, dan kembalilah. Di situ beliau kemudian mendirikan satu aliran yang disebut aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sahabat TV Al-Waha, satu hal yang mendasari saya menjawab pertanyaan kenapa tidak dari dulu, bukan karena kita takut. Sebenarnya sudah banyak, bahkan guru-guru saya juga sudah ada yang memperingatkan pada saatnya nanti akan ada orang yang memanfaatkan orang-orang bodoh untuk kepentingan mereka dengan menggunakan dalil-dalil agama. Dan inilah yang terjadi dengan cerita-cerita khurafat, membodohi orang-orang dengan bahasa syafaat, cinta Rasul, tetapi sungguhnya demi untuk kepentingan dirinya sendiri, kelompoknya sendiri. Nah, sahabat TV Al-Waha, khususnya si penanya yang sambil tanya ketawa-tawa, saya cari-cari videonya, mungkin sudah dihapus atau masih ada, saya nggak tahu, saya lupa channelnya apa itu namanya. Jadi begitu. Kenapa tidak dari dulu? Itu karena sudah sampai pada puncaknya, dan memang bahasanya wis anjuk titi mangsane, itu bahasa Inggrisnya seperti itu. Wis anjuk titi mangsane, semuanya harus terbuka. Klan Ba'alawi yang ternyata adalah sebuah kelompok yang didatangkan oleh kolonial Belanda untuk menghancurkan umat Islam atau mengalahkan atau melemahkan perlawanan dari rakyat Indonesia. Mudah-mudahan yang sedikit jawaban ini bisa Anda pahami. Kalau nggak bisa Anda pahami, silahkan Anda berikan jawaban sendiri atas pertanyaan itu tadi di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian Anda. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Sementara saya minum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.